Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anak, selamat datang di KPM Daring Bahasa Indonesia kelas 7 dalam materi teks cerita fantasi. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak tetap sehat-sehat dan baik-baik saja ya. Oke, anak-anak, kali ini kita akan membahas teks cerita fantasi. Tentu saja anak-anak tidak asing dengan teks ini ya. Hal ini karena teks cerita fantasi biasa kita temui di televisi misalnya. Kita mengenal SpongeBob, Bobo Boy, ataupun Doraemon. Atau dalam film kita mengenal Frozen, Brave, Minion, dan lain sebagainya. Kalau dalam bentuk buku, biasanya kita mengenal Harry Potter, Aladdin, KKPK. Nah, seperti itu termasuk teks cerita fantasi. Dalam pembelajaran ini, anak-anak diharapkan nantinya dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi, menceritakan kembali dan menelaah struktur dan kebahasaannya, serta menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk teks cerita fantasi. Lalu, apa yang disebut dengan teks cerita fantasi? Jadi, pengertian teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang beraliran fantasi berdasarkan imajinasi penulis. Jadi, cerita ini adalah khayalan yang berdasarkan imajinasi penulis atau tidak nyata. Contohnya, misalnya jika film kita melihat Doraemon, yang semua itu tidak bisa kita temui di dunia nyata. Jadi tidak ada yang namanya kantong ajaib atau baling-baling bambu di dunia nyata ini. Tetapi hal seperti itu diperbolehkan dalam teks cerita fantasi. Atau kita mengenal SpongeBob, yaitu sebuah spons yang hidup di dasar lautan. Semua itu juga tidak mungkin dalam dunia nyata. Tetapi hal itu boleh dalam teks cerita fantasi karena teks cerita fantasi berdasarkan pada imajinasi penulis. Jadi ciri-ciri teks cerita fantasi yang pertama ada keajaiban. Jadi kita ambil contoh misalnya kartun Doraemon. Keajaiban yang terjadi misalnya Doraemon memiliki kantong ajaib yang di dalamnya ada barang-barang yang bisa mewujudkan keinginan Nobita. Yang kedua, ide cerita imajinatif atau berdasarkan khayalan. Yang ketiga, latar lintas ruang dan waktu. Jadi Nobita bisa menggunakan mesin waktu untuk kembali ke masa lalu atau ke masa depan. Itu termasuk lintas ruang dan waktu. Yang selanjutnya, tokoh unik atau sakti. Bisa dicontohkan yaitu Doraemon ya. Yang selanjutnya sifatnya fiksi atau khayalan. Dan selanjutnya bahasanya variatif atau ekspresif sehingga tidak menggunakan kata-kata baku. Jenis teks cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, ada dua jenis. Yang pertama total dan yang kedua irisan. Total maksudnya adalah teks cerita fantasi menggunakan tempat, menggunakan waktu atau tokoh yang kesemuanya itu adalah imajinasi atau tidak ada di dunia nyata. Dan yang kedua irisan. Jadi tempatnya bisa jadi ada di dunia nyata, namun tokohnya mungkin khayalan atau sebaliknya. Dan berdasarkan latar ceritanya ada dua juga. Yang pertama sezaman, menggunakan satu masa, misalnya zaman ini saja, masa depan saja, atau masa lalu saja. Atau yang kedua ada lintas waktu. Jadi dalam satu cerita menggunakan dua waktu sekaligus, yaitu masa sekarang juga masa yang akan datang. Seperti Doraemon yang bisa melintas waktu menggunakan mesin waktu. Struktur teks cerita fantasi ada 3. Anak-anak silahkan hafalkan ya. Yang pertama orientasi. Isinya pengenalan tokoh, watak, latar, dan konflik. Dan yang kedua komplikasi. Berisi hubungan sebab akibat sehingga masalah bisa memuncak. Dan yang ketiga resolusi. Isinya penyelesaian masalah.
Struktur tersebut bisa dibolak-balik dalam alur teks cerita fantasi. Misalnya, pengenalan dulu, ada masalah, lalu baru penyelesaian. Atau langsung terjadi masalah, ada puncak masalah, baru penyelesaian. Atau yang terakhir bisa dibalik, pengenalan, ada peristiwa, setelah itu baru puncak masalah tanpa ada penyelesaian. Semua itu diperbolehkan. Kebahasaan teks cerita fantasi. Yang pertama menggunakan kata ganti orang, misalnya Nobita, Doraemon, seperti itu. Yang kedua menggunakan kata cerapan panca indera. Yang ketiga menggunakan makna kias dan khusus. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau kata hubung yang berhubungan dengan waktu, misalnya setelah itu, kemudian, dan lain sebagainya. Selanjutnya menggunakan ungkapan keterkejutan, misalnya tiba-tiba. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir menggunakan dialog atau ditandai dengan dua tanda petik ganda. Disebut juga dengan kalimat langsung. Anak-anak, sekarang kita akan membaca cerita fantasi secara online atau daring. Nah, cerita yang kita baca berasal dari buku online Koki Petualang dari Desa Orke karya Stianingsih. Silahkan anak-anak membacanya sampai akhir dan usahakan membaca dengan cepat dan tepat. Oke? Siap? Mari kita baca.
Nah, anak-anak sudah selesai membacanya. Bagi anak-anak yang belum paham, silahkan diulangi lagi pembacaannya. Tetapi bagi anak-anak yang ingin mungkin membaca lebih lanjut, jika di rumah tidak ada buku, anak-anak bisa mengakses cerita-cerita tersebut secara online. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. Nah, anak-anakku, itulah cara untuk mengakses GLN atau Gerakan Literasi Nasional secara gratis. Baiklah anak-anak, silahkan jika ada waktu luang, anak-anak mengakses link tersebut ya. Tujuannya dalam bab ini agar anak-anak lebih memperluas wawasan melalui cerita-cerita fantasi atau fiksi. Baiklah anak-anak, di rumah jangan lupa lebih rajin membaca dan kurangi bermain handphone jika tidak perlu. Oke, anak-anakku, kita tutup KBM Daring teks cerita fantasi kali ini. Jangan lupa setelah ini tetap ada tugas ya. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, setelah ini jangan lupa mengakses tugas yang diberikan melalui link Google Form, dan setelah itu tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, membantu orang tua di rumah, jangan lupa beribadah. Oke anak-anak, saya akhiri, saya minta maaf bila banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.